وتنتقي حبها من غير يفتري كل التباريك تجري لها وبها كل الدعاء في القلب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kofizen semuanya, alam semesta itu memiliki banyak rahasia yang tidak terungkap sampai hari ini. Bahkan para ilmuwan pun bingung terhadap misteri-misteri yang ada di seluruh alam semesta. Apa yang manusia ketahui saat ini mungkin hanya seujung jari dari apa yang ada di seluruh alam semesta. Misteri-misterinya, bagaimana segala sesuatunya terjadi dengan begitu sempurna dan perhitungan yang akurat. Tetapi alangkah anehnya ketika ada ilmuwan yang mengatakan bahwa dunia ini tercipta dengan kebetulan, tercipta dengan dirinya sendiri. Mohon maaf Kofizen semuanya, saya pernah berdebat dengan orang-orang yang punya pemikiran seperti itu dari kalangan fisikawan. Teman-teman saya dulu waktu kuliah yang mereka mengambil jurusan fisika. Ini bukan sekampus dengan saya, tapi beda kampus. Mereka mengambil fisikanya fisika murni, dan mereka mengungkapkan beberapa teori-teori yang itu dianggap mereka masuk akal. Terutama rujukan mereka adalah seperti Stephen Hawking yang mendukung teori bahwa dunia ini tidak tercipta karena Tuhan. Cukup dengan pengetahuan dan cukup dengan teori-teori fisika, hukum-hukum fisika, itu alam semesta sudah terjadi. Maka pernah saya tanyakan kepada mereka, kalau dunia ini terjadi karena kebetulan, bisa tidak manusia menciptakan ulang alam semesta? Kemudian mereka mengatakan, bisa saja manusia merekayasa sebuah Big Bang dari sebuah partikel yang sangat padat. Kemudian partikel itu dibuat di luar angkasa sana, sehingga ketika partikel itu nanti menjadi Big Bang, muncullah alam semesta baru, kata dia. Tetapi itu butuh teknologi yang sangat canggih. Maka kemudian saya tanya, kamu mengatakan bahwa untuk menciptakan Big Bang tiruan, ya Big Bang tiruan dari alam semesta yang sekarang, dibutuhkan alat dan teknologi yang sangat canggih yang saat ini belum bisa diciptakan. Bayangkan, kamu sendiri sudah membantah perkataanmu yang pertama yang mengatakan dunia tercipta karena kebetulan. Tapi setelah saya tanya bisa nggak alam semesta dibuat ulang, kamu bisa mengatakan bisa saja dengan cara membuat teknologi yang bisa meniru Big Bang. Tapi teknologi itu sangat canggih, saking canggihnya saat ini belum bisa dibuat. Dan itu adalah perkataan yang sudah kontradiksi. Kontradiktif perkataan yang pertama ditentang dengan perkataan yang kedua. Kalau memang dunia ini tercipta karena kebetulan, secara otomatis kita bisa membuat ulang. Andai kata manusia itu tercipta karena kebetulan, maka manusia saat ini juga akan bisa membuat manusia. Kenapa? Karena logikanya adalah sesuatu yang kebetulan saja bisa ada, apalagi ini sengaja dibuat. Tapi kan kita tidak pernah mengatakan bahwa manusia sekarang diciptakan oleh manusia terdahulu. Manusia yang merancang hatinya, manusia yang merancang dirinya sendiri, manusia yang merancang jantung, manusia yang merancang otak, manusia yang merancang ginjal. Nyatanya ketika otak rusak, ketika jantung rusak, ketika ginjal rusak, gak bisa diperbaiki. Manusia harus menggantinya. Dan menggantinya bukan menciptakan jantung baru, bukan menciptakan otak baru, bukan menciptakan ginjal baru, tapi transplantasi dari tempat lain, milik orang lain yang bisa ditransplantasikan, itu pun dengan metode-metode yang sangat rumit. Bayangin, sesuatu yang tercipta dengan kebetulan tapi tidak bisa dibuat ulang, itu adalah logika paling bodoh dalam sejarah manusia. Itu. Jadi kuncinya di situ. Kalau sesuatu tercipta karena kebetulan, sesuatu yang muncul karena kebetulan pasti bisa diciptakan ulang. Itu saja, gampang. Karena dulu pernah tercipta karena kebetulan, sekarang teknologi sudah sangat modern, harusnya kan bisa menciptakan itu. Logika yang kita pakai adalah seperti itu. Maka tidak akan pernah mungkin alam semesta terjadi karena kebetulan. Didesain dengan desain yang sangat rumit. Bahkan untuk menciptakan ulang saja itu butuh teknologi yang melampaui batas daripada kapasitas manusia. Nah, Kofizen semuanya, di kedalaman alam semesta ternyata ada sebuah benda yang sangat kuat dan itu sedang melahap apa-apa yang ada di sekitarnya, yang disebut oleh para ilmuwan sebagai the Great Attractor. Itu adalah sebuah seperti lubang hitam, seperti kegelapan, seperti void,
tetapi dia menarik benda-benda yang ada di sekelilingnya, termasuk galaksi-galaksi yang ada di sekelilingnya, termasuk galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, dan lain sebagainya, ditarik mendekat kepada benda itu sepanjang 600 km per detiknya. Dan ini menunjukkan bahwa ada kekuatan yang sangat besar yang sedang menarik seluruh alam semesta ke satu titik, yang menunjukkan nanti pada akhirnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, alam semesta akan dikembalikan lagi seperti semula, yaitu padatan dalam satu titik yang sangat padat. Nah teman-teman semuanya, banyak orang-orang yang sekarang menolak bahwa alam semesta akan kembali kepada Big Crunch. Bahasa kita adalah Big Crunch, yang dikatakan oleh para ilmuwan alam semesta akan menyusut kembali lagi seperti di masanya, yaitu singularitas, kembali kepada bentuk tunggal yang padat, yang maha padat, ya kan, yang sangat kuat, yang tidak tahu seberapa besar gravitasinya, tekanannya, dan kepadatannya nggak ada yang tahu. Kembali lagi ke masa itu, banyak ilmuwan-ilmuwan saat ini yang menjelaskan bahwa Big Crunch tidak mungkin terjadi, karena buktinya alam semesta terus melebar. Tapi kan di sisi lain, ilmuwan-ilmuwan sekarang dengan pengetahuan mereka dan alat-alat yang canggih, mereka juga menemukan di sisi lain alam semesta memang melebar, semakin melebar, tapi di sisi lain juga alam semesta, di sudut-sudut alam semesta itu mengalami penyusutan, di mana ada makhluk-makhluk yang sedang merayap dan menyerap apa-apa yang ada di sekitarnya, dan itu ditelan dalam kegelapan, dijadikan padat. Itu sudah ditemukan semua. Dan itu merujuk bahwa ternyata bisa jadi di pusat alam semesta sana ada sebuah black hole, ada sebuah benda yang sangat kuat yang sedang melahap sedikit demi sedikit alam semesta menuju titik tunggal, yang itu akan menjadi Big Crunch. Wallahu a'lam bishawab. Di mana tempatnya? Karena pengetahuan manusia terbatas. Apa yang dimiliki oleh manusia saat ini terbatas. Alat-alat yang dimiliki oleh manusia ini terbatas. Tetapi Al-Quran sudah memberikan clue yang begitu luar biasa kepada kita dari kejadian awalnya, bagaimana alam semesta akan ditelan dengan kegelapan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dalam persembunyian, tapi mereka itu melahap segalanya, sampai nanti clue tentang kiamat, kejadian-kejadian tentang kiamat, semuanya adalah gejala-gejala daripada runtuhnya hukum-hukum fisika. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, hanya manusia yang tidak mau mempelajarinya, atau orang-orang yang terlalu mendewakan, menuhankan akalnya sehingga mereka tidak mau mempercayai isi di dalam Al-Quran. Atau ada juga orang-orang yang karena mereka sudah terlalu sibuk meneliti penelitian terhadap alam semesta dan hukum-hukum fisika, sehingga mereka sudah tidak lagi percaya dengan hukum-hukum Tuhan, tidak lagi percaya dengan ayat-ayat Tuhan. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang memilih ateis, tetapi ketika mereka membuka Al-Quran, banyak juga yang menjadi mu'alaf, karena mereka menemukan apa yang sudah mereka teliti saat ini, semuanya sudah tercantum di dalam Al-Quran dengan begitu sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.